siap berglori bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara yang berada di rumah, saya mengajak kita bersuka cita, kita bertepuk tangan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang bertahta atas setiap pujian. Haleluya. Bagaikan air tsunami setiap tanah basah.
bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Shalom saudara, senang sekali bertemu dengan saudara Jemaat GBI Living Bread. Shalom kepada Bapak Gembala, Pastor Asaf Emmanuel, kepada Ibu Gembala, Pastor Mona, dan kepada setiap saudara semua. Ya, sudah lama sekali kita nggak bertemu, dan saya percaya ya kalau ngepoin Facebook ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Ada banyak orang yang saya lihat justru semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat, dan saya turut berduka cita untuk semua yang saya dengar dan saya kepoin di Facebook dan Instagram. Nah, saudara, pada hari ini tema kita adalah kemasannya bagus, isinya kemasannya bagus, isinya. Nah, saya mau kasih saudara sebuah contoh. Kemasannya bagus, ya nggak boleh kelihatan katanya mereknya. Kemasannya bagus, isinya itu seperti apa? Nah, saudaraku, mari kita baca Markus pasal 14 dari ayat 1 sampai selanjutnya. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu kita juga akan baca Lukas pasal 7. Jadi kita akan membaca beberapa ayat. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Markus 14 ayat 1 berkata, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Lukas 7 saudara, ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai perempuan berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, dan kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tetapi ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah, Guru. Saya langsung lompat, saudara ya. Dan sambil berpaling, ayat 44, kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dan intinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kemasannya bagus, isinya. Nah saudara, kita nggak bisa pungkiri bahwa kemasan itu penting. Ya, karena saya juga kalau mau beli apapun, saya pengen lihat kemasannya keren nggak. Kalau kemasannya bagus, jadi tertarik, isinya entah gimana nanti, saya pikir gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita terlalu memperhatikan kemasan lahiriah, kita bisa terjebak dan akhirnya tanpa sadar sebenarnya keberadaan batin kita ini udah kering, sudah keropos, dan apa yang ada di dalam hati kita tidak lagi sesuatu yang wangi, tapi sesuatu yang berbau busuk. Saudara, tadi Alkitab berkata ada Simon si kusta. Lah, dia adalah orang Farisi. Dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Nah, menurut beberapa komentar dari beberapa hamba Tuhan dan beberapa teolog, mereka menyatakan bahwa kemungkinan besar ini orang terpandang. Kemungkinan besar ini bukan orang sembarangan. Pertama, karena dia adalah seorang yang mengundang Yesus ke rumahnya. Tapi yang kedua, dia juga adalah seorang Farisi. Jadi dia cukup punya posisi dan cukup terpandang. Nah, saya kasih sebuah contoh saja. Kalau saudara misalnya mendengar nama seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal, cukup terkenal, berani nggak saudara undang dia ke rumah saudara? Saya pikir saudara pikir-pikir dulu. Kenapa? Ya rumah saudara worth it untuk didatang. Pasti kita mikir gitu. Malu ya kayaknya, atau bisa nggak saya jamu dia hamba Tuhan ini ya dengan baik ya kalau saya undang. Oh, mau nggak dia datang ke rumah saya kalau saya undang? Nah, ketika Simon mengundang Yesus, dan Yesus adalah salah satu tokoh yang sedang dikenal saat itu karena melakukan banyak perkara dahsyat, dan lagi beberapa komentar berkata bahwa Simon si kusta itu julukan, dia udah nggak lagi sakit kusta. Jadi kemungkinan besar dia pernah sakit kusta dan disembuhkan oleh Yesus, lalu dia mengundang Yesus ke rumahnya. Jadi orang ini orang terpandang, dia orang yang punya posisi, dan dia juga orang yang mengalami mujizat. Dia disembuhkan dari sakit kustanya, yang kemungkinan besar disembuhkan oleh Yesus. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan adalah begini. Mengapa ketika dia undang Yesus, dan dia melihat perlakuan dari si perempuan berdosa ini kepada Yesus, dia berkata kalau saja Yesus tahu siapa perempuan ini. Masa Yesus nggak tahu kalau dia orang berdosa? Nah, kenapa respon Simon kok begitu sinis dan merendahkan ketika dia lihat perempuan ini membasuh kaki Yesus dengan air mata, menyeka dengan rambut, meminyakinya dengan minyak yang mahal? Kenapa respon Simon seperti itu? Padahal saudara, kalau kita melihat antara Simon dan perempuan ini, yang sudah atau pernah mengalami mujizat adalah Simon, bukan perempuan ini. Simon itu sudah disembuhkan dari kustanya. Tapi kenapa perempuan ini yang justru memiliki respon yang benar terhadap Yesus? Itu membuat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa mujizat yang seseorang alami nggak jaminan akan membuat orang itu punya sikap hati yang benar terhadap Tuhan. Berkat yang seseorang terima nggak jaminan orang itu bisa punya sikap hati yang benar sama Tuhan. Dan hal-hal dahsyat yang orang mungkin terima dalam hidupnya dan dia klaim ini karena Tuhan, nggak jaminan bisa mengubah hati orang dan akhirnya orang bisa sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan. Dan kita belajar di sini, saudara, bahwa respon Simon ternyata nggak bagus, nggak ada respeknya sekali sama Tuhan. Tapi respon perempuan ini luar biasa. Saudaraku, mungkin saudara sedang melewati masa-masa tanpa mujizat. Saudara mungkin sedang melewati masa-masa tanpa jawaban doa. Saudara sedang melewati masa-masa tanpa terobosan. Saudara sedang melewati masa-masa yang penuh dengan kekelaman. Seperti Daud berkata, aku melewati lembah kelam, tapi gadanya dan tongkatnya menghibur aku. Mungkin yang sekarang baru saudara dapat cuma penghiburan. Dan saudara mungkin berkata, capek Tuhan, saya nggak butuh penghiburan, saya pengen lebih dari itu. Saya pengen Tuhan natain mujizat. Saya nggak mau dihibur-hibur terus, dikuatkan terus lewat firman. Saya pengen lihat mujizat. Mungkin ada di antara kita yang sedang punya perasaan demikian. Tapi biarlah kisah ini membuat kita ngerti bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat atas seseorang, nggak jaminan hati orang atau hidup orang itu berubah. Tapi ada banyak orang yang sampai detik-detik terakhir hidupnya tidak mengalami mujizat Tuhan. Namun sikap hatinya dan imannya menjadi kesaksian yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, di mana peristiwa ini terjadi? Di rumah. Nggak kebetulan sejak pandemik terjadi kita dibiasakan dengan istilah work from home, stay at home, study at home. Pokoknya semua istilah yang sifatnya home. Mengapa? Oleh karena ini satu pesan profetik yang saya pikir perlu kita tangkap, bahwa Tuhan sedang menyatakan banyak hal di dalam rumah. Tuhan sedang merestorasi banyak rumah tangga. Tuhan sedang memulihkan dan melawat banyak keluarga. Tapi Tuhan juga sedang mendidik umatnya di dalam rumah. Tuhan sedang mendidik umatnya di tengah-tengah keluarga. Tuhan sedang mendidik umatnya di tengah-tengah komunitas kecil yang dia miliki. Ada banyak hamba Tuhan, pendeta yang sedang dididik, diajar, dilatih Tuhan, ditegur Tuhan, dihajar Tuhan dalam rumah. Siapa yang hajar dia? Pasangannya, anak-anaknya. Tuhan pakai mereka untuk mendidik dan mendisiplin orang ini dalam rumah. Dan itu terjadi. Kita lihat kisah Simon dan perempuan ini, kita ngerti bahwa di rumahlah kelihatan sesungguhnya sikap hati seseorang terhadap Tuhan, respon seseorang terhadap Tuhan. Di rumah sebenarnya segala sesuatunya dibukakan. Tapi kalau kita punya sikap hati yang lembut, kita mau diajar, kita mau disiplin oleh Tuhan, maka rumah bisa menjadi tempat di mana kita melihat kemuliaan Tuhan dan surga turun atas rumah kita. Amin. Nah, saudara, kalau kita coba baca lagi ayat selanjutnya, di situ dikatakan begini: ketika perempuan itu memecahkan buli-buli pualam, kan dalam terjemahan bahasa Inggris the alabaster jar itu dipecahkan. Ketika perempuan itu memecahkan buli-buli itu dan minyak wangi semerbak tercium, lalu di situ dikatakan bahwa ada beberapa orang yang komplain. Ada beberapa orang yang marah kepada perempuan itu dengan berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki, tapi aku tidak selalu ada bersama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi Tuhan berkata begini kepada murid-muridnya, apa yang sedang dia lakukan adalah sebuah tindakan profetik. Nah saudara, tindakan profetik pertama yang dia lakukan, tercatat di Alkitab tadi, adalah dia mempersiapkan untuk hari penguburan Yesus. Sebuah tindakan profetik bahwa Yesus akan diminyaki. Tapi ada sebuah tindakan profetik kedua yang tidak terlihat, yang tersirat sifatnya. Apa itu? Saudara, kan mereka lihat perempuan ini sebagai perempuan berdosa. Jadi ketika perempuan berdosa ini meminyaki kaki Yesus, meminyaki Yesus kepalanya, lalu menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, mereka pikir ini perempuan berdosa ini perempuan nggak bener ini.
ini perempuan pasti hatinya busuk, pasti jahat ini orang. Tapi saudara, sebenarnya yang hatinya busuk bukan perempuan ini. Sebenarnya yang hatinya busuk adalah Simon. Yang sebenarnya hatinya nggak beres adalah Simon, bukan perempuan ini. Nah, apa yang dilakukan perempuan ini adalah sebuah tindakan profetik yang menyatakan bahwa ketika buli-buli pualam dipecah, apa yang dalam hatinya keluar. Apa yang sesungguhnya ada dalam hati perempuan ini terpancar keluar. Bahwa saya nggak seperti yang kamu pikir. Yesus akan berkata kepada orang-orang yang mencibir perempuan ini. Pecahnya buli-buli pualam yang dia bawa adalah sebuah tindakan profetik bahwa luarnya kalian boleh lihat sepertinya ini perempuan gak benar. Tapi dalamnya ini perempuan hatinya murni. Sebaliknya, yang sono, orang Farisi, luarnya kelihatannya keren, dalamnya busuk. Jadi buli-buli pualam yang terpecah adalah sebuah simbol profetik yang Tuhan nyatakan di dalam rumah bahwa, lihat tuh yang kayak orang Farisi itu, hatinya nggak benar, kemasannya bagus tapi isinya nggak bagus, isinya penuh dengan curiga, prasangka, iri hati, kecewa dan lain sebagainya. Tidak ada rasa hormat, respect sama Tuhan, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur sama Tuhan. Tapi lihat perempuan ini kelihatannya kayak orang berdosa, tapi ternyata hatinya murni dan menyenangkan Tuhan. Saudaraku, terjadi di mana peristiwa ini? Di dalam rumah. Di dalam rumahlah kita kelihatan, kita dikenal. Di dalam rumahlah ketika buli-buli pualam kehidupan kita dihancurkan. Kelihatan apakah kita adalah orang-orang yang punya wangi-wangian semerbak keluar dari hidup kita, atau kebusukan dan kepahitan yang ada. Saudaraku, saya belajar dalam dunia pelayanan. Kita bisa bersabar sama jemaat, kita bisa bersabar sama orang-orang yang kita layani, tapi kita kadang nggak sabaran sama keluarga kita sendiri. Kita itu bisa sayang sama orang, kita tuh bisa, iya nggak apa-apa bu, tetap kuat dalam Tuhan. Tapi kalau sama keluarga kita sendiri, pasangan atau anak atau orang tua, kita bisa nggak sabaran. Kita tuh bisa mudah menghakimi, mudah menyerang, mudah menilai, mudah menjatuhkan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan seluruh peristiwa ini terjadi di dalam rumah, supaya akhirnya kita memahami bahwa ketika sesuatu terjadi di dalam rumah dan buli-buli pualam hidup kita dipecahkan oleh Tuhan, kelihatan apakah semua yang busuk dan yang kotor keluar dari hidup kita dan mencemari orang-orang dalam rumah, atau justru sesuatu yang wangi dan harum keluar dari hidup kita yang membuat orang-orang di rumah diberkati. Saudaraku, kemasannya keren seperti Simon, tapi isiannya, dalamannya dahsyat adalah perempuan ini. Dia punya isi hati yang harum di hadapan Tuhan. Dahsyat, saudaraku. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan memang mengizinkan pandemik ini terjadi dan membuat banyak orang terkurung dalam rumah-rumah mereka, agar Tuhan dapat mendisiplin umatnya, Tuhan dapat membentuk umatnya. Dan tempat mana lagi yang lebih baik daripada di rumah? Ya, karena rumah adalah tempat pendisiplinan, tempat training terbaik buat tentaranya. Lebih hebat dari sekolah teologi manapun, lebih hebat dari semua ministry dan gereja manapun. Di rumahlah orang dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika seseorang mampu melewati pembentukan di dalam rumah dan keluar menjadi orang-orang yang dimurnikan, saya percaya keluar dari rumah orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang murni hatinya. Tapi kalau sejak dalam rumah orang-orang ini tidak punya hati yang murni, kalau sejak dari dalam rumah hatinya penuh dengan kekecewaan, kebencian, kepahitan, kebusukan, keluar pun akan tetap sama. Cuman orang mungkin nggak ngeh dan orang nggak lihat. Kenapa? Karena saat keluar rumah kita selalu punya kemasan yang baik. Tapi Tuhan menyatakan bahwa jangan cuma perhatikan kemasannya, perhatikan isinya seperti apa. Amin, saudara. Dan poin yang terakhir, saudara, ketika kita membaca kisah tentang perempuan yang meminyaki Yesus ini, kita baca ya, saudara. Lukas 7, kita akan baca ayat selanjutnya. Lalu Lukas 7 ayatnya yang ke-46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak,
tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati, siapa ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, orang-orang yang terbukti bisa mengatasi tekanan yang sedang terjadi di dalam rumah adalah orang-orang yang pada akhirnya akan mengalami pembelaan dari Tuhan. Orang-orang yang mau menjalani proses pemurnian, pendisiplinan dari Tuhan, sementara mereka ada dalam rumah di tengah-tengah keluarganya, adalah orang-orang yang akan melihat pembelaan dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada mereka, bahwa Tuhan sendiri yang akan berbicara atas nama mereka dan berkata, pergi. Tapi bukan cuma Yesus berkata dosamu sudah diampuni, saudara. Kalau kita baca dalam Markus pasal 14 tadi, ayat 9 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ada satu penghormatan, respect yang Tuhan beri kepada perempuan ini. Di mana? Di rumah. Di rumah itu. Saya percaya respect yang sesungguhnya kita dapat bukan di luar rumah, saudara, tapi dalam rumah. Penghargaan yang sebenarnya, perkenanan, pengakuan yang sesungguhnya kita nggak dapat di luar, kita dapat dalam rumah dulu. Kalau di rumah kita nggak dihargai, apa yang orang lihat di luar itu kamuflase sifatnya. Kalau di rumah kita nggak respect, kalau di rumah kita nggak dapat perkenanan dari keluarga kita, kalau di rumah kita nggak mendapat satu sikap penghormatan dari keluarga kita karena mereka melihat kehidupan kita, cara kita bersikap, bertindak, maka apapun yang orang puji di luar itu semua sifatnya jadi sekedar kamuflase, karena kita yang sesungguhnya itu dalam rumah. Saudaraku, pada hari ini kalau kita adalah seorang anak, ayo kita maksimalkan dan manfaatkan waktu yang ada di rumah untuk benar-benar memberi dampak dan menyebarkan keharuman, wangi-wangian dari hati kita, hidup kita, perkataan kita kepada orang di rumah. Dan kalau kita adalah suami atau istri, ayo kita sebarkan wangi-wangian di tengah-tengah masalah pergumulan pandemik, stres, tertekan. Kita berusaha untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang wangi, harum, ya, sehingga menyebar di seluruh rumah. Saya percaya bahwa kenapa korban bakaran, bau-bauan itu disenangi oleh Tuhan. Tuhan mencium bau korban bakaran itu harum. Nah, ketika ada daging yang terbakar dalam rumah, Tuhan akan turun dan melawat rumah kita. Ketika ada kedagingan, ego manusia, kesombongan manusia, keangkuhan manusia yang diremukkan di dalam rumah, yang dibakar dalam rumah, maka Tuhan akan mencium bau-bauan wangi itu dan Dia akan turun dan melawat rumah kita. Dan terobosan, mujizat, hal-hal dahsyat yang lainnya akan mengikuti. Amin. Terakhir, saudara, sebagai penutup, dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayat 4 berkata begini, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Poin terakhir, saudara, masa pandemik ini adalah masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam gereja supaya gereja kembali menyadari apa yang menjadi prioritas. Waktu mereka lihat perempuan ini menyembah Yesus, waktu mereka melihat perempuan ini meminyaki Yesus, yang membasahi kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambut, mereka berpikir begini, ini apaan nih tindakan penyembahan kayak gini? Lebih baik ini uang dipakai untuk menolong orang. Nah, saudara, sekalipun bagus buat gereja untuk terlibat dalam semua aksi sosial, dalam semua sifat-sifat yang sifatnya melakukan perbuatan baik, tapi kalau gereja nggak menjadikan penyembahan kepada Yesus sebagai prioritas, maka gereja sebenarnya sedang membuat penyembahan kepada Tuhan menjadi satu level di bawah daripada pelayanan kepada manusia. Memang, saudara, ada banyak istilah yang berkata, Pak, kebanyakan doa, Pak, kebanyakan nyembah, nggak nolong orang. Saya pikir nggak mungkin itu. Kalau orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa, apalagi bersyafaat, orang itu pasti punya hati buat jiwa-jiwa sesuai dengan panggilan Tuhan atas orang itu, ya.
Kalau orang itu terpanggil buat orang-orang yang marginal, ya dia akan terpanggil ke situ. Kalau orang itu terpanggil untuk orang-orang yang ada di pinggir jalan, ya dia akan terpanggil ke situ. Kalau orang-orang itu terpanggil kepada orang-orang yang mungkin ada di nightclub, ya dia terpanggil ke situ. Tapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh, bersyafaat sungguh-sungguh, pasti tidak akan mengabaikan jiwa-jiwa. Pak, terus kalau sampai mengabaikan jiwa-jiwa setelah banyak nyembah gimana, Pak? Ya saya pernah buat meme-nya di Facebook. Saya katakan orang ketemu siapa? Entah dia ketemu setan, entah dia cuma ketemu gambaran refleksi dirinya sendiri. Dan nggak ketemu Tuhan. Tapi saudaraku, entah kita mau sebut pelayanan, bentuk pelayanan apapun yang kita kerjakan, itu nggak pernah boleh menggantikan prioritas kita adalah menyembah Tuhan. Dalam artian, kita nggak pernah boleh memandang rendah penyembahan yang kelihatannya sederhana sekali. Buat apa sih Pak, begini-begini Pak, yang penting kan turun tolong orang. Siapa bilang yang begini gak penting? Buat apa Pak berdoa nangis-nangis? Bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Ngapain Pak, udah aja buat tindakan nyata. Siapa bilang menangis buat bangsa gak penting? Jadi murid-murid ini, orang-orang di sekitar ini berpikir bahwa ini tindakan penyembahan ini gak penting. Yang penting tuh nolong orang miskin. Padahal enggak, saudara. Tindakan penyembahan perempuan ini penting dan berharga bagi Tuhan. Dan jangan sampai di masa-masa pandemik seperti ini kita nggak berubah. Jangan sampai di masa pandemik seperti ini kita masih memandang sepele hal-hal yang sifatnya intim dengan Tuhan, hal-hal yang sifatnya personal dengan Tuhan. Ayo kita kembali kepada diri kita yang sesungguhnya, di mana kita dipanggil lebih dahulu bukan untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja, tapi dipanggil untuk menjadi penyembah. We are created and called to be a worshiper, yaitu our main calling. Di surga nanti nggak akan lagi ada pelayanan anak jalanan, tapi di surga kita akan tetap menyembah Tuhan. Biarlah lewat hari ini perenungan firman kita sama-sama menyadari bahwa kemasannya boleh bagus saudara, tapi isinya itu lebih penting. Dan saya ingin tutup dengan satu pesan buat saudara. Jangan lagi menghakimi orang berdasarkan kemasannya. Kalau ada orang naik mobil Alphard, ya biarin, dia punya duit, dia beli aja Alphard. Kan itu cuma kemasan. Yang penting kan isinya. Dan kalau ada orang misalnya kaya raya, punya deposito di mana-mana, cuma pengen naik sepeda, atau cuma pengen naik motor butut, atau cuma pengen naik mobil biasa, ya biarin juga. Ya itu suka-suka dia. Kalau memang dia tipenya orang sederhana, ya biarin. Kan kemasan doang kok, kemasan aja dipermasalahkan. Kalau ada gereja yang di ibadahnya pakai asap lah, pakai lighting lah, biarin aja, kemasan kok. Nggak usah terlalu dimasalahin kemasannya. Orang bisa punya kemasan beda-beda. Tapi yang penting isinya berkualitas, harum apa tidak. Mulai hari ini kita hentikanlah perbantahan tentang kemasan. Tapi mari kita fokus kepada apa yang jauh lebih esensi, isinya bagaimana. Karena itu yang pada akhirnya Tuhan perhitungkan. Amin, saudara. Saya berharap firman Tuhan memberkati setiap saudara semua. Dan saya ingin mengajak mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau berbicara kepada kami. Dan Engkau membuat kami mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar kemasan, yaitu isi hati kami. Biarlah pada hari ini Tuhan, Engkau menguduskan, menyucikan setiap lidah, hati, pikiran kami yang mungkin sudah menjadi khamir oleh segala macam kebusukan, kekotoran. Biarlah hari ini kami belajar dari perempuan berdosa ini Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengizinkan satu peristiwa menghancurkan hidup kami tahu itu ujian dari Tuhan untuk melihat seperti apa sebenarnya isi dari hati kami, seperti apa sebenarnya daleman dalam hidup kami. Apakah itu sesuatu yang berbau harum ataukah itu sesuatu yang berbau busuk? Tuhan, biarlah pada hari ini kami semua mengalami baptisan api dari Tuhan. Kami dimurnikan dan bau-bauan yang keluar dari hidup kami adalah bau-bauan yang harum dan menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.